Iya. Bukan masalah ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan ma'ruf dan mencegah dari mungkar, bukan. Menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Salah ini tadi dia itu. Sepri, selamat malam Sepri. Muslim Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Juma? Alhamdulillah sehat Bang. Syukur lah kalau sehat. Alhamdulillah, masya Allah. Sugi salam John Pak Sugi, Bunda Rahma semua untuk saya. Bang, makasih Bang. Ya saya standby Pak Sugi, Pak Ustaz Juma. Ya Bang, Ya, kasih. siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Henry ini dari tadi di atas nggak ngomong-ngomong Bang. Henry, kau masih bernapas? Henry, tidur kayaknya dia tadi udah mau tidur. Tapi kenapa dia minta permintaan lagi? Henry, Anda kelainan tahun berapa Bang? Naik lagi nih yang ajaran satanik ini, selalu minta naik. Iya. Soalnya maaf. Yang enak memang kalau berdiskusi gitu loh. Silakan bertanya lagi. Jadi gini Bang Juma, kan Ya. Yesus itu kan di agama Kristen itu kan dianggap sebagai Tuhan. Salah itu. Jadi Cuman dianggap saja, tapi kan bukan Tuhan. Cuman dianggap Tuhan. iya. Tapi sebenarnya Yesus bukan Tuhan. Iya, itu makanya aku bilang itu Yesus itu Kristen itu menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Ya kan? Ya, Oke. Islam itu menganggap Yesus itu sebagai nabi. ya. Oke. Terus Yahudi juga menganggap Yesus itu sebagai nabi dan rasul. Bang, Yahudi enggak. Abang ini enggak ada Yahudi menganggap Yesus itu nabi dan rasul, enggak ada, Bang. Loh, kok nggak ada? Kecuali Yahudi yang sudah masuk Islam. Oh. Oke. Karena di dalam kitabnya Yahudi, Yesus itu anak haram. Dalam kitab Talmud, Yesus itu anak haram. Oke, aku kurang paham soal itu. Terus, ini maaf juga ya, aku mau bawa agama satanik juga ya. Nggak apa-apa ini. Agama satanik, agama Kristen kan itu maksudnya? Bukan, itu beda loh. Sama ajanya. Iya, beda. Sama. Beda. Sama. Kalau samanya di mana coba? Sama-sama menyembah makhluk. Sama-sama minum darah Tuhan. Sama-sama makan darah Tuhannya. Sama-sama menggantung Tuhannya. Sama-sama mengutuk Tuhannya. Itu Bang Juna udah salah tuh. Sama-sama kerjasama dengan setan untuk membunuh Tuhannya. Itu udah salah total Bang Juna. Mengaminkan pekerjaan setan dalam membunuh Tuhannya. Lah itulah makanya kemudian orang Yahudi menganggap orang Kristen ini adalah bidat. Kenapa dianggap bidat? Karena Kristen ini menyembah bintang timur, setan. Bukan Bang Juna. Yang Kristen sembah itu kan bintang timur. Bukan. Loh, siapa bilang bukan? Wahyu 22 nomor berapa itu? Nomor 16. Justru orang Kristen ini melawan ular tua. Bukan, Kristen ini penyembah Bintang timur. bintang timur. Nah, bukan salah. Wahyu 22 nomor 16 coba Anda baca. Akulah Yesus sang bintang timur. Nah, Yesus yang disembah oleh Kristen itu adalah Lucifer, satanik. Terus kenapa coba agama satanik itu
melawan Yesus. Ini lagi. Makanya karena itu Karena setan itu tidak suka sama Yesus. Makanya setan datang nyamar-nyamar sebagai Yesus. Oke, nama sebagai Yesus. Berarti Yesus itu yang berarti Yesus itu maha dong. Yesus itu manusia, dia nabi yang datang mengajarkan dirinya utusan Tuhan di tengah-tengah Bani Israel, tapi ditolak oleh Bani Israel. Setelah Yesus ini naik terangkat ke langit, muncul setan mengaku-ngaku Yesus. Oke, mengaku-ngaku Yesus. Mengapa mereka mengaku-ngaku Yesus? Ya karena ingin menyesatkan. Kan dikatakan dalam Lukas 2:8, penyesat akan datang dengan memakai namaku. Berarti penyesat datang dengan memakai nama Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Oke. Nah itu satanik itu. Itu satanik. Oke, berarti Yesus ini siapa coba? Kenapa? Yesus itu adalah utusan Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang ingin dibunuh Bani Israel, tapi diselamatkan oleh Tuhannya Bani Israel. Selesai perkara. Ratusan tahun kemudian, ya, muncul Yesus palsu yang adalah Lucifer bintang timur yang Kristen sembah. Datang memperkenalkan diri kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Oke, gini. Berarti kami menyembah si Lucifer gitu. Ya, pintar sekali. Oke, paham. Terus kenapa coba diajarkan agama satanik itu Lucifer mau menyerang Yesus? Kenapa lah coba itu? Ya, karena Yesus yang asli ini mengajarkan kebenaran. Berarti Tuhan dong. Bukan, Yesus datang mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Oke, utusan. Tapi setelah Yesus ini tuh meninggalkan dunia, datang Yesus palsu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Terus pergilah, aku akan mengajarkan engkau apa yang harus kau katakan kepada mereka. Oke, apa? Berarti pas kami mengikuti Lucifer, dia kan udah disalib kan? Betul nggak? Ya, betul gimana? Pas kami mengikuti Lucifer. Ini juga selalu satanik. Iya, itulah yang kamu ikuti. Yang mengajarkan kamu menyembah anak Maria, itulah dia, si Lucifer itu. Yang mengajarkan kamu ibadah hari Minggu, itulah si Lucifer itu yang mengajarkan, yang membisikkan. Yang Anda katakan Roh Kudus yang ada dalam setiap orang Kristen, itulah Lucifer itu. Iya, oke, betul. Berarti sekarang posisi Lucifer kan sudah tidak ada. Karena Ya, sudah ada masuk di dalam tubuhnya setiap Kristen. Loh, kenapa coba? Kan sudah disalib. Kan Lucifer yang masuk ke dalam tubuh Anda sampai Anda makan babi. Saya tidak makan babi. Berarti babi yang makan Anda. Loh, tidak juga. Oh, tidak juga. Berarti Anda nggak sunat dong? Enggak. Enggak kan? Enggak. Ya, itulah Lucifer yang mengajarkan Anda jangan bersunat. Tapi kan Lucifer kan sudah mati, udah di kayu salib dia. Loh, itu yang di atas kayu salib, itu penggantinya Yesus. Nah, yang mengajarkan menyembah korban di atas tiang salib itulah Lucifer yang masuk ke dalam tubuh saudara, yang mengajarkan dan membimbing saudara untuk menyembah manusia yang mati terkutuk di atas pohon. Itulah Lucifer. Kalau Lucifer, terus Lucifer itu mengajarkan pas di zamannya si Yesus itu apa coba pelajaran orang? Nah, pada saat kemudian Yesus masih ada, Lucifer itu mencoba Yesus.
membawa Yesus ke padang gurun, membawa Yesus ke bumbungan bait suci untuk mencobai Yesus. Itulah Lucifer. Ketika Yesus terangkat ke langit, Lucifernya datang mengatasnamakan Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu Satan. Lah, ini cuma ya. Itu bukan Lucifer. Itu loh. fakta itu. Iya, faktanya Lucifernya betul. datang mengatasnamakan Yesus. Faktanya betul. Tapi itu bukan Lucifer yang Itu Lucifer, itu Lucifer. Baca Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Nah, yang datang kepada Itu Paulus di Satan. padang gurun, Itu yang Satan. mengaku Yesus itu berupa cahaya. itu Satan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertama, malaikat yang terjatuh itu Satan. Pergilah, Dengarin dulu Bang. aku akan membimbingmu. Ciri-ciri orang yang ditemu setan itu buta kan? Nah itu Paulus buta enggak itu waktu ditemu itu? Aku nggak Buta. mau ceritakan Paulus. Aku menceritakan tentang kebenaran itunya. Iya, kita juga sedang membahas tentang kebenaran. Iya, sama-sama gitu loh. Jadi kalau soal bertentangan soal agama itu nggak pada masalah. Bertambah wawasan. Benar enggak Yesus berpesan kepada muridnya akan muncul Yesus palsu? Benar enggak? Bukan Yesus palsu, akan ada nanti nabi-nabi Mesias palsu kan? Nabi-nabi, bukan Yesus. Iya, nabi palsu bertemu dengan Mesias palsu, betul? Nabi sama Mesias itu beda. Iya tahu, tapi di dalam Matius 24 nomor 24 di situ dikatakan akan datang Mesias palsu dan nabi palsu. Berarti apa maksudnya? Yesus palsu bertemu dengan nabi palsu. Nah, nabi palsunya bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Nah, Mesias palsunya menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah, aku akan menunjukkan kepadamu. Jadi itu sedang bertemu antara Yesus palsu dengan nabi palsu. Yesus palsunya datang, Kayak suaranya Mak Lampir daeng. Ada kodong. nabi palsunya juga ada. Maka ketika Yesus palsu dan nabi palsu bertemu, lahirlah agama Kristen. Itu loh. Itu bukan kayak gitu lalu ceritanya Bang Juma. Lalu Kristen ini dari mana, Cak Ayu? Siapa yang mengajarkan nyembah manusia? Siapa yang mengajarkan menggantikan korban hewan menjadi korban manusia? Siapa yang menggantikan Sabat menjadi Minggu? Siapa yang menggantikan Taurat dengan perjanjian baru? Siapa? Kalau bukan Lucifer, siapa? Dari ajaran agama Kristen, di ajaran Kristen menyembah Yesus itu siapa yang ngajarin coba? yang ngajarin Ayo. ya murid-murid. Nah itu dia, Anda memfitnah murid-murid. Sejak kapan murid Yesus mengajarkan menyembah Yesus? Tak ada. Yesus mengajarkan di dalam Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Ada? Tak ada. Lalu dari mana kemudian orang barat ini menyembah Yesus? Dari mana perintahnya? Kan gini, dari dalilnya Tuhan sama Tuhan Ini itu. Cito Sinaga nggak ada data, mendingan diam dulu Cito. Oke. Saudara ajarannya kalau satanik bawa kitabnya, nanti dialog sama Bang Suma tolong Ya, bawa satanik kitab, karena itu dia bang berbeda, yang saudara. melambangkan salib itu agama satanik. Tapi kan salibnya kan terbalik. Loh, sama aja. Bukan sama, Yang jelas salib itu adalah simbol setan, simbol kutuk. Coba Anda jujur dulu. Betul tak salib itu adalah simbol kutuk? Betul tidak? Itu kan Enggak, aku tanya dulu. Salib adalah simbol kutuk, betul atau tidak? betul. Ah, betul. Lalu siapa yang menjadikan salib itu sebagai simbol agama? Tapi kan simbol kutuk itu kan Kristen. berbeda. Berarti simbol Kristen adalah simbol kutuk, betul?
Betul. Nah, kutuk ini iblis, satanik. Itulah yang saya katakan bahwa kalian itu adalah agama satanik. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu siapa itu? Bang Suma kita lanjut dulu yang tadi Bang Suma. Oke, Bang Tony saja dulu ya. Ya, tadi Bang Suma bilang dibebaskan dari hukum Taurat. Yes. Dengan adanya Al-Quran, begitu kan? Ya. Kalau saya salah bernarasi, tolong disanggah ya Bang Suma ya, biar saya tidak salah. Silakan. Oke, benar seperti itu, Bang Suma bilang. Paulus aja mengatakan hukum Taurat itu adalah Enggak. sampah. Enggak, di ayat ini di Quran surat 7 ayat 157 ini Bang Suma bilang kitab-kitab hukum Taurat itu sudah dibebaskan dengan adanya Al-Quran. Dibebaskan masuk ke dalam hukum Al-Quran. Iya kan? Iya. Nah, benar iya, kan? memang betul. Oke. Tapi di sini saya temukan, saudara, kalau nanti saya salah nanti tolong Di sini saya temukan bebaskan beban ya, kalau nggak salah dari yang perbuatan yang mungkar itu dan yang tidak baik itu kan. Oh, bukan, membebaskan Oh, mereka bukan. dari belenggu-belenggu. Bukan. Aturan-aturan seperti ketika mereka haid, mereka wajib kemudian menyembeli 2 ekor burung merpati. Itu dibebaskan dari hukum-hukum itu. Ketika orang haid tidak boleh mereka melakukan aktivitas apa-apa. Ketika hari Sabat mereka tidak bisa melakukan apapun. Ya, itu yang dibebaskan itu menuju kepada ajaran Al-Quran. Bang Suma, bukan karena kitab Injil dan Torah itu sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia, Bang Suma. Ya, karena itulah kemudian disebabkan karena itu salah satunya maka Tuhan memberikan Al-Quran sebagai pedoman terakhir. Yahdi bihila manittaba ridwana sulbas salam. Itu dalilnya Al-Quran surah Al-Maidah ayat 16. Oke, Al-Maidah bentar ya, saya Ayat catat 16. Ya. Al-Maidah ayat Kan 16 Paulus ya? juga sudah melarang orang Kristen itu untuk melakukan hukum Taurat. Kolose 2 Anda baca coba. Kolose 2, Ibrani 6, Galatia 3. Al-Maidah oh ya, Al-Maidah ayat 16 ya. Iya, Alhamdulillah. Nah, di sini saya temukan di Al-Baqarah 79 itu juga kayaknya membantu ya narasi Bang Suma ya. Iya. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Kita cari Al-Baqarah 79. Sama yang tertulis dalam Yeremia 8 ayat 8 itu. Mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Taurat. Sesungguhnya pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Asli. Asli bohong. Serupa itu Bang dengan Al-Baqarah itu tadi. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim itu. Sama itu. Ya, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, dalam kurung sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dalam kurung dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ya kan? Oke, pas itu Ya pas. kan, Bang? Coba sekarang baca ini Yeremia 8 ayat 8 Bang. Itu sesuai sekali itu Bang yang dinyatakan Quran tuh Bang. Yeremia 8 ayat 8 Bang, buka Bang. Yang dibilang Bang James itu tadi itu pas loh. Bentar saya buka ya.
sebentar. Yeremia 8 Nomor 8. ayat 8. ayat 8. Oh ya, perikopnya tentang dosa dan Ahi hukuman. diambil alih. Ahi, saya minum teh dulu. Bikin kopi campur Bagaimanakah teh. kamu berani berkata kamu bijaksana Ahi Sugi, dan kami mempunyai Torah Tuhan? Sesungguhnya pena palsu Iya, buat lagi, buat lagi. sudah menyurat sudah pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. sudah membuatnya menjadi Pena bohong. palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Ya. Bukan balik-balik, Bang. Ya, pena palsu sudah. Nanti saya mungkin tanggapi ini ya. Mazmur juga itu, Bang. Baca juga Mazmur 1:19. Jangan banyak-banyak, nanti saya lupa saudara. Mereka telah merombak Tauratku. Oke, lanjut. Oke. begitu Jadi oke, jadi poinnya itu ini apa? Karena Injil dan Taurat itu sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia. Ya kan Bang Ya Suma? itu fakta, itu fakta. Oke. Mungkin kita lihat juga di Al-Baqarah 106 Bang Suma. Iya. Ya. Bentar ya, sedikitnya. Ayat-ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Nggak ada hubungannya nih, Bang. Kamu tahu. Oh, ini ayat-ayat yang dimaksud ayat-ayat apa nih? Ini yang dimaksud ini Ayat-ayat di kitab mana nih? ya tetap merujuk kepada wahyu yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti ada wahyu yang dibatalkan. Ya, hukumnya kemudian dinasak mansuk. Iya. Siapa yang batalkan ini, guru? Ya Allah sendiri. Allah yang membatalkan. Iya. Ya. Kalau Bible, Paulus yang batalkan. Hukum Taurat. Oh. Berarti Allah batalkan dan Allah ganti begitu. Karena di sini kalimatnya pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Ini yang dimaksud kitab Injil dan Torah atau yang Bukan. dimaksud? Oh, bukannya. Bukan. Ini masih cakupan Al-Quran. Oh, berarti ini yang dimaksud, yang dituju di sini Al-Quran begitu Bang Suma? Iya. Atau ayat-ayat mana saja yang dibatalkan dan ayat-ayat mana yang diganti Bang Suma? Kenapa mesti harus sampai mendetail sekali seperti itu, Bang? supaya tahu agama yang mana yang benar. Oke, Ya, kita tapi ketika tadi kita menunjukkan Yeremia 8, kenapa Anda nggak mau sentuh? Kenapa Nah, ini giliran itu. Al-Quran Anda tajam? Enggak, saya sebentar mau sanggah Yeremia 8 ini Bang Nah, itu Suma. Anda mau menyangga, berarti Anda ingin melawan Yeremia. Enggak, tidak seperti itu, karena di sini kan kita kan harus baca dari ayat 4 sampai ayat 17 baru kita tahu yang dimaksud. Nah, dalam kalau ayat Anda yang membahas Bang Suma ayat kutip. Al-Quran satu-satu ayat, boleh Anda paham gitu? Enggak, saya nggak paham, justru karena itu saya tanya. Saya tidak menjelaskan Bang Suma. Iya, saya ngerti, saya paham. Saya paham dan saya ngerti apa yang Anda maksud. Tapi kenapa kemudian sekritis itu terhadap Al-Quran? Oh, itu kritis sekali ya. Enggak juga, maksudnya pendalaman tentang kitab yang dinasak itu, tentang masa tenggang bagi janda misalnya, yang semula 1 tahun dalam surah Al-Baqarah ayat 240, kemudian ditetapkan menjadi 4 bulan, itu dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Itu contoh ayat yang dinasak atau ayat yang hukum yang kemudian diperbarui. Nah, ini materi lanjutan, materi yang sudah sangat tinggi nih. Itu yang Nah, kumaksud.
Yang buat saya jujur saya sentak kaget ya dengan membaca Al-Baqarah 79. Di sana dikatakan ada tuduhan, dikatakan bahwa Injil dan Torah sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia. Seperti itu. Bahkan Ya, itulah yang juga kumaksud masuk di tadi. Yeremia. Anda mencampur adukkan gitu loh. Anda mencampur adukkan antara pendalaman pemahaman Anda terkait Torah dan Injil, kemudian Anda membawa Al-Qur'anul Karim ayat 106, padahal itu tak ada hubungannya. Yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 106 itu adalah ayat-ayat yang dinasak. Yang dinasak Gitu itu yang bagaimana, saudara saya tidak Ya, paham. nasik maksud saya. Iya itu Nasik tadi. maksud. Aduh, parah ini. Itu yang kumaksud Maaf Bang Suma, saya nggak surah ngerti sama Al-Baqarah ayat 240. Ayat tentang masa tenggang bagi seorang janda yang tadinya semula 1 tahun, itu kemudian mengalami perubahan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 234 hanya 4 bulan. Jadi berlaku cuma 4 bulan begitu. Ya, sekarang yang berlaku 4 bulan gitu loh. Berarti itu campur tangan manusia dong. Bukan campur tangan manusia, kan itu ayat suci Al-Quran. Tapi kalau ayat suci Al-Quran itu kan nggak boleh dirubah. Ya memang nggak dirubah, nggak ada yang dirubah di situ, nggak ada yang dirubah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 240 tidak berubah sampai hari ini. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 234 juga tidak berubah sampai hari ini. Cuma hukumnya yang mengalami perubahan gitu loh. Loh, Makanya saya bilang ini materi lanjutan, materi tinggi yang kalau pemula nggak mestinya harus sampai ke sini tanyanya. iya, kalau hukum itu kan Aduh, rakyat kayak maaf. di negara kita, Saya hukum sudah sampai ke sana nggak tanya boleh ya. dirubah. Kenapa kalau harus hukum itu dirubah gitu? Lah, lalu bagaimana pula perjanjian lama menjadi perjanjian baru? Karena perjanjian lama itu kan tentang para nabi. Mati meja. Iya, para nabi, terus keturunan. Kenapa babi haram menjadi halal kalau gitu? Ya itu, ya itu Apa? saya tidak tahu. Itu mungkin Nah perubahan. itulah makanya aku bilang Itulah campur- kajian-kajian campur seperti ini manusia. terlalu tinggi kita bahas bagi orang Kristen. Betul. Kalau Anda ingin belajar Islam tidak sampai ke sini, saya lebih paham. Orang Iya, belajar itu Islam itu kalau- tidak sampai ke sini. itu campur Orang tangan belajar manusia. Islam itu membahas tentang akidah, tauhid. Sama kayak di negara Indonesia, hukum tidak boleh dirubah. Mana ada? Kok nggak ada? Yang betul, hukum tidak boleh dirubah. Udahlah, terserah kau lah. Ya kok Suka-suka terserah Bang Cima. Nggak boleh gitu loh. Di agama Islam kenapa dirubah hukumnya? G30 SPKI nggak pernah lagi diputar filmnya. Dulu aturannya setiap September itu diputar. Sekarang dirubah nggak boleh diputar. Karena zamannya berbeda. Ya. Wah, kan betul. Aduh, sama lah itu yang kukatakan. Sekarang zamannya Nabi Muhammad, bukan lagi zamannya Nabi Isa, bukan lagi zamannya Nabi Musa. Zaman sampai kiamat itu adalah zamannya Nabi Muhammad, gitu loh bang. Itu nanti yang kedua kalinya kenapa Nabi Isa? Ya karena ada Kristen ingin diusir. Loh, tapi kan zamannya Muhammad kan Lah, harusnya kan justru zamannya Nabi Isa datang untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad menjadi makmum. Kenapa harus Nabi Isa datang? Kan ini kan zamannya Karena Muhammad. Nabi Isa satu-satunya nabi yang dituhankan oleh manusia gepeng kayak Anda. Iya, oke, masuk gepeng mau kayak mana pun. Ini kan zamannya Muhammad, Nabi Muhammad. Udah, kenapa harus Nabi Isa turun tangan? Justru ajaran Nabi Muhammad Ibaratnya mengatakan kayak gini tidak. loh, Bang Jima. Ibaratnya kayak kita di Indonesia, presiden, udah. Presiden itu ngatur. Ibaratnya kalau presiden itu kayak Muhammad, udah. Dia itu presiden itu ngatur Indonesia, ngatur. Oke, baik. Anda membawa analogi Ada itu. negara, Oke. negara Malaysia harus ngatur ke Indonesia. Oke. Nah, Anda membawa analogi itu. Pada masa Presiden Soeharto tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan.
Tiba-tiba pada masa Jokowi, sekelompok rakyat di Indonesia ini menganggap bahwa Soeharto itu adalah Tuhan, sehingga mereka tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi. Siapa bilang yang bilang itu Soeharto? Akhir sama nanti muncul turun Soeharto mengatakan kepada kalian, ketika Jokowi mengatakan Soeharto bukan Tuhan, kalian yang tidak percaya Jokowi mengatakan, oh tidak, Soeharto itu Tuhan. Nah, datanglah nanti Soeharto untuk mengatakan kepada kalian yang menganggapnya Tuhan, saya bukan Tuhan loh, saya hanya presiden, itu pun hanya pada masaku aja. Itulah analoginya, paham? Oke, paham. Maka yang datang Soeharto untuk meluruskan fitnahan orang-orang yang menganggapnya Tuhan. Begitulah Yesus datang untuk yang kedua kalinya, untuk meluruskan ajarannya yang dibengkokkan kemudian. Kan Al-Quran datang tuh mengatakan apa? Nabi Isa datang hanya sebagai nabi rasul untuk Bani Israel. Itu kata Nabi, itu kata Nabi Muhammad. Itu kata Al-Quran. Tapi kalian tolak. Maka Nabi Isa datang membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar, wahai Karisteng, bahwa aku hanyalah nabi, aku hanyalah rasul. Tapi karena kalian kemudian tidak mau percaya, maka enyahlah dari kami, enyahlah daripadaku, kamu adalah pembuat kejahatan. Gitu maksudnya. Oke, berarti Yesus datang untuk membenarkan Ajaran Nabi Muhammad. ajaran Nabi Muhammad. Yes. Berarti Yesus itu Islam gitu. Yo pastilah. Oh. Ibrani 5 nomor 7 dia anak soleh, dia bukan anak Kristen. Si Yesus pernah nggak dia sholat? Pernah nggak dia sholat? Sembayang. Matius 26 nomor 59 39. Nah, Yesus sujud dalam beribadah lalu berdoa. iya, dia pernah nggak sholat? Kalau Yesus Itu sholatnya Matius 26 nomor 39. iya, oke, ini oke. Terus yang Islam yang dipersolatkan ini sampai sekarang itu sama nggak gerakannya, sama persis sama dengan Yesus? Gerakannya sama persis enggak? Nah itulah. Kalian di gereja sama persis enggak dengan sholatnya Yesus? Sama. Sujud. Kalau kau sujud di gereja, benjol jidatmu. Kau sujuti itu ada apa? Ada tempat sandaran kursi di depan. Sandaran kursi jemaat di depan, kau sujud turun ke jidatmu itu ketabok dengan Kita pantat kursi, benjol kita jangan jidatmu. ke situ. Lu Tangan kau lagi di gereja kau. gimana dong? Cara sembayangnya Yesus udah sama cara sembayangnya Islam sekarang itu beda apa enggak? Sama. Oh, sama. Oh. Sembayang juga sama, sholatnya juga sama, Ya sembah, ya gitulah gitu. sholat. Iya. Oh. Bagus. Nah sekarang kalau Kristen kemudian ke gereja minum anggur, menyanyi, joget-joget, salto-salto, tripping, sama nggak dengan cara ibadahnya Yesus? Itu bukan ibadah. Iya, lalu apa itu? Itu kenapa para Kristen minum anggur, minum roti? Kok minum roti, makan roti. Makan roti. Karena gini, pas di aku Mulai memang terguncang. bukan terguncang, memang aku nggak bawa Alkitab, betul, memang nggak bawa Alkitab. Cuman ini di luar kepala ya, karena ini karena Wih. suatu kebetulan, betul. Mantap ini. Saingannya Ahisugi ini kalau begitu. Astagfirullahaladzim. Karena Yesus bilang itu, inilah darahku, Ketawa pula dia. roti itu inilah dagingku. Wes mantap. Kan itu di ajarannya loh, di ajaran agama Kristen. Tapi kan saya kan tidak mempedulikan itu. Oh, jadi makanya kalian itu dalam sembahyang kalian minum anggur karena itu darahnya Yesus. Itu bukan sembahyang, itu bukan sembahyang. Apa dan? Itu adalah suatu kewajiban. Nah itulah Bahwasanya- maksudku. Di dalam gereja kalian minum anggur itu ibarat darahnya Yesus gitu. Itu 1 per sekali tahun.
Apa pula profesor sekali tahun maksudnya? Iya, sekali tahun Makanya itu, tadi saya tanya, kamu kelainan tahun berapa? Kalau aku udah masih muda nih aku sebenarnya. Kelainannya tahun berapa? Kelainan aneh lah. Malah sama anu. Tapi Bang Juma, di agama Satu-satunya agama yang minum darah Tuhannya itu adalah agama Kristen, betul? betul. Nah, yang kau tanya tadi agama satanik itu apa? Yang minum darah apa? Mereka itu Minum darah apa? iya darah anak bayi di blender. Darah anak bayi, mereka ajaran satan. Nah, sekarang kamu itu darah anak Tuhan. Nah, Itu loh, kami bukan meminumnya loh. loh, tadi kau katakan inilah darahku. Kan Yesus bilang itu inilah Iya, makanya kalian identikkan anggur itu dengan darahnya Yesus, betul? Kan Yesus bilang itu. Ya iya betul. Ah. Ya, makanya kalian minum darahnya kan? Beda sama satanik bukan. Ya samanya itu sama. Sama loh, Bang. Belum lagi Tuhan kalian sembeli. Nah, Tuhan kalian gantung di pohon. Apa itu ajaran apa itu, Bang? Dia tidak menggantungkan Tuhan. Loh, lalu yang mati terkutuk di atas pohon itu siapa? Itu kan Tuhanmu. Namanya Yesus. Itu Mati terkutuk di atas pohon. itu, Itulah Tuhanmu. Nah, itulah makanya aku bilang kamu itu ajaran setan. terus kenapa lu coba diajaran agama satanis? Udah agama Islam itu udah tidak lengkap. Mereka tidak menyerang agama Islam karena tidak lengkap datanya. Ih, mati minyak. Intinya satu-satunya agama yang makan Tuhannya itu cuma agama Kristen. Agama satanik loh. Ya Agama itu satanik itu yang aku pertama. bilang tadi, agama setanim itu namanya. Tuhannya namakan balala kablamat. Yang datang yang pas di zamannya si Yesus, yang datang itu Lucifer atau setan atau Belzebub. Tidak, satu-satunya agama yang makan Tuhannya itu cuma agama Kristen. Kristen tidak memakan darah Tuhan. Tuhan kan Tuhan yang menyuruh. Yesus yang menyuruh. Ah, apa kata Tuhannya Kristen? Inilah dagingku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Berarti satu-satunya agama yang makan Tuhannya kamu Kristen, kamu setan. Tuhan kok dimakan? Aku mikrofonku dimatikan terus. Kardoba. Gak bisa jadi apa ini? Benar nggak kalau di Kristen itu ada simbol makan Tuhan? Benar nggak? Tidak ada. Ya, minumlah darahku, makanlah dagingku. Itu makan Tuhan rupanya itu. Iya. Kamu pikir di dalam Kristen Yesus itu kapal laut? Tidak. Yesus itu adalah Tuhan dalam iman Kristen. Dan Yesus inilah yang dimakan oleh Kristen. Satu-satunya agama yang makan Tuhannya sendiri ya agamamu. Tuhan dan Allah itu sama atau tidak? Kenapa larinya ke situ? Jangan ke Allah. Allah itu Tuhannya umat Islam. Yang kau tuhankan ini namanya Yesus. Oke, kami Inilah tuhankan, darahku. Tuhan dan Allah itu sama atau tidak? Inilah dagingku. Makanlah. Lawak. Satu-satunya agama yang makan Tuhannya dan minum darah Tuhannya agama Kristen. Apanya yang cocok untuk disebut agama Kristen ini? Kira-kira kumpulan apa ini? Kumpulan kanibal? Vampir? Mau Zombie? dibilang kumpulan Lintah? kanibal, mau dibilang kumpulan Serigala pemakan daging? mau dibilang kumpulan serigala, Lintah pengisap darah? Atau apa cocoknya disebut Kristen ini? Ngisap Umat darah, lintah? Umat serigala? itu bodoh amat. Yang penting Kristen itu udah Makan Tuhan. ajaran Injil. Makan Tuhan. Kristen adalah agama pemakan Tuhan. Betul? Kristen tidak memakan Tuhan. Loh, Kristen itu inilah dagingku.
Makanlah, inilah darahku, isaplah, minumlah. Dia kan betul. Kami kan mengikuti ajaran dia. Ya iya, betul. Makanya kalian Bukan makan daging Yesus, minum darah Yesus, betul? Coba kayak gini lah, coba intinya udah. Aku orang tua, aku punya anak, udah. Terus aku Sebagai orang tua kamu suruh anakmu makan dagingmu. Ya jadi kanibal lah anakmu itu. Enggak logika. Itu menyuruh. Itu tugas. Itu menyuruh. Iya, maka anaknya ketika makan dagingnya bapaknya itu tugasnya, betul? Iya, itulah tugasnya, bukan memakan. Iya. Berarti itu tugas. Kristen yang makan dagingnya Tuhannya dan minum darah Tuhannya itu adalah Kristen yang taat, betul? Betul. Nah, makanya ngapain kau tadi menyangkal? Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang makan Tuhannya hanyalah agama Kristen. Itu loh. Aku garis besarkan itu. Kristen bukan memakan Tuhan. Loh, Dan itu mengikuti ajarannya. Kristen taat itu lagi. iya itu dia makanya. Yesus berkata, inilah dagingku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Nah, Kristen taat tidak? Contoh, kalau dibilang Yesus, inilah darahku, inilah dagingku, roti dan anggur, contohnya. Berarti itu benar-benar daging, apa bukan, atau suatu roh, atau Apa? kayak suatu ini sebenarnya kayak apa kalau di Kristen tua kayak dibilang Iya, agama satanik kan yang kamu bahas? bukan, aku bukan. Agama satanik itu adalah agama setan yang makan Ya. Tuhannya. Nah, satu-satunya agama yang mempraktekkan makan Tuhan hanya di Kristen, betul atau tidak? Bang Juma, jangan samakan agama satanik sama Kristen. Loh, agama satanik itu pengisap darah, Pengisap pemakan daging. Nah, di Kristen diajarkan makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan. Berarti agama setan itu ya sama identik dengan agama Anda. Satu-satunya agama yang mengisap dan meminum darah Tuhannya hanya Kristen. Terus kenapa coba di agama satanik udah membangkang Yesus ajarannya? Kenapa coba? Lah, cobalah lihat Kristen ini. Pasti membangkang semua ajaran Yesus. Iya kan? Ketika kemudian dengar, ketika kemudian Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Orang-orang Yahudi waspada kepada makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Ketika kemudian ada makhluk datang, Akulah Yesus yang kau aniaya. Terus kenapa Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Kenapa coba Yesus bilang begitu? orang Kristen taat enggak terhadap penyesat yang datang ngaku Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa dia bilang begitu? Loh, gimana ceritanya? Loh, Yesus ada melarang video hadis. untuk percaya kepada makhluk halus yang datang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Nah, ketika ada makhluk di padang gurun datang mengaku, Akulah Yesus Oke, dia ngaku-ngaku sebagai yang kau aniaya. Kenapa percaya disalib? nggak orang Dia Kristen? ngaku-ngaku. Percaya kepada makhluk halus itu. Dia ngaku-ngaku Makanya sebagai Kristen Kristus. minum darah, makan Dia ngaku-ngaku daging. sebagai Yesus. Kenapa harus Tetapi disalib? orang Yahudi ketika Paulus datang mengajarkan, aku ketemu dengan Tuhan lo, ngaku Yesus lo di padang gurun. Yahudi menampar mukanya Yesus, teblak, pembohong. Makanya Yahudi tidak percaya kepada Tuhan yang makhluk yang datang kepada Paulus itu. Itu Makanya yang orang padang- Yahudi tidak jadi itu yang Kristen padang sampai hari gurun ini, gitu loh. Yesus itu berhadapan sama siapa coba? Hah? Yesus di padang gurun itu berhadapan sama siapa coba? Berhadapan dengan Paulus. Paulus apa? Iya dong. Yesus palsu itu datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Salah. Cahayu. Tidak boleh lah. Kita sebagai manusia. Kita cuma satu. Loh, Mati. Anda kan bertanya, siapa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun? Paulus. Kisah para Rasul 22, Kisah para Rasul 9. Akulah Yesus Rasul berapa tadi? yang kau aniaya.
Cahayu, pergilah. Aku akan menunjukkan kepada siapa engkau akan pergi. Itu adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus. Itu bukan Yesus itu. Tidak pernah Yesus memanggil Paulus pengikutnya dengan panggilan Cahayu, nggak pernah. Dimakan sama makhluk halus. Bertanya tentang agama satanik, ya aku jelaskanlah. Jangan Anda melihat agama satanik. Agama satanik jangan Anda lihat dari luar, dari agama Anda. Agama Anda lah itu. Harusnya juga kan baginya harus bisa mengontrol, mengatur. Makan Tuhannya, minum darah Tuhannya. Nah, itu agama apa itu yang kayak gitu-gitu? Benar kan? Aku pikir itu salah supaya nggak lari kemana-mana. Yang kedua kan Bang Jumani juga bisa melihat atau orang yang jadi memiliki kualitas pengetahuan. Bang, kalau naik ke sini jangan baca mantra apa. Ngobrol baik-baik kita. Kok baca mantra gini apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Boleh bertanya? Boleh bertanya Bang Juma? Ya, boleh. Iya. Ya, salam kenal dulu sebelumnya. Ya, saudara. Saya Rajolon. Ya, silakan Ya, saudara makasih. Raja. Iya, terima kasih sebelumnya buat admin yang udah ngizinkan untuk bergabung. Ya, dari sekte mana saudara? Saya Kristen. Makan daging Yesus juga? Tidak. Bukan Kristen dong? Kita mulai membahas sesuatu hal yang lebih berbobot aja gitu, biar enak sharingnya. Nah, Loh, bukannya itu ada dalam agama Anda? Berdiskusi dengan orang yang mungkin kurang tepat ataupun kurang pemahaman tentang Alkitab sehingga Oke. ketika Anda Baik. ya jadi buyar kan. Siap. Saya ada pertanyaan seperti ini, tapi kalau boleh dijawab dengan jelas sih lebih bagus supaya ini enak sharingnya. Ya, Terus yang saya mau, kita nggak usah bercanda, tapi kita harus fokus kepada satu pertanyaan itu aja gitu, biar kelar. Oke. Tergantung kualitas. Silakan. Ya, saya pernah dengar, tapi tidak pernah baca ya. Mungkin kalau terjemahan, kalau di searching di Google pasti bisa dapat. Ya. Di Quran sendiri kan ada tiga kitab yang diturunkan, kalau menurut orang Muslim diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya mungkin ya. Ya. Itu beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, dan beriman kepada Zabur. Ya. Seperti yang saya ketahui dan pernah sharing dan tanyakan langsung kepada teman-teman yang Muslim, dan itu dibenarkan. Dan itu dibenarkan harus beriman kepada ketiga kitab yang telah diwahyukan kepada Nabi sebelumnya, benar tidak? Yes.
Ya, jika demikian, kenapa teman-teman kita, misalnya teman-teman dari kalangannya Bang Juma sendiri tidak meyakini atau tidak mempercayai Injil sebagai kitab yang diwahyukan, tetapi semakin hari semakin kesini makin banyak ada kayak dicela atau dihina gitu. Di mana kualitas daripada Quran sendiri yang menjelaskan itu untuk harus diimani. Seperti itu kira-kira, boleh dijawab, Bang. Terima kasih. Iya. Baik. Jadi di Islam itu, Bung, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil, padahal engkau mengetahui. Maksudnya, ketika Nabi Musa menerima Torah Nabi Musa ini kemudian tidak dilestarikan dengan diamalkan dan diajarkan, tetapi justru mereka merubah-rubahnya. Begitu juga Sabur, begitu juga Injil. Makanya kalau Al-Quran Anda ragukan untuk menerimanya, apa yang dikatakan Al-Quran itu Anda ragukan, kemudian coba Anda telaah lagi, dari mana asalnya perjanjian lama dan dari mana asalnya perjanjian baru. Itu pasti bukan Torah, dan itu sudah pasti bukan Injil. Coba Anda pikirkan itu. Apakah perjanjian lama itu Torah? Bukan. Apakah perjanjian baru itu adalah Injil? Juga bukan. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran, bahwa orang-orang Yahudi, orang terdahulu, merubah-rubah firman Tuhan. Jadi tidak mungkin kami beriman kepada kitab saudara, tidak mungkin. Yang adalah perjanjian lama, perjanjian baru, karena itu bukan firman Tuhan itu. Demikian. Jadi kitab Injil yang seperti apa, atau Alkitab atau Taurat seperti apa yang menurut Anda atau menurut akidah Anda sendiri yang bisa Anda imani atau bisa Anda terima atau Anda percayai gitu? Yang kami imani itu adalah ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Jadi kitab itu adalah milik Nabi Musa dan disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Kami bukan Bani Israel, kami bukan kaumnya Nabi Musa. Kami hanya beriman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, Maha Tinggi pernah mewahyukan ketetapan hukum kepada Bani Israel, dan ketetapan hukum itu disebut dengan hukum Torah. Begitu juga Nabi Daud dan juga Nabi Isa alaihissalam. Nah, apakah kitab-kitab mereka ini masih ada? Tidak ada lagi. Kenapa? Karena mereka datang kepada kaum pembangkang. Mereka tidak pernah menerima kemudian ajaran itu mutlak. Mereka jaga, mereka lestarikan. Enggak. Makanya dalam Ulangan 34, Musa sendiri mengatakan, engkau adalah bangsa tegar tengkuk, sedangkan aku masih hidup, engkau sudah memperlihatkan tegar tengkukmu kepada Tuhan, apalagi nanti ketika aku mati. Begitu juga ketika Yesus datang. Matius 23 nomor 2 nomor 3 dikatakan bahwa ahli Taurat, orang Farisi duduk di kursi Musa, tapi mereka tidak menjalankan hukum Taurat. Mereka tidak lagi mendudukkan hukum Taurat itu sebagai panutan atau panduan di dalam beragama gitu. Oh, begitu ya, Bang. Iya. Jadi karena kebetulan saya adalah mahasiswa teologi dan saya paham tentang bagaimana latar belakang beberapa latar belakang terbentuknya perjanjian baru kemudian perjanjian lama. Jika merujuk seperti pemahaman Abang sendiri, saya kurang yakin ya, apakah sejauh apa pengetahuan Abang tentang perjanjian baru dan perjanjian lama. Jadi saya khawatir Abang hanya seperti kayak mengeneralisir, seperti menggabungkan jadi satu cerita, mengambil satu ayat histori seperti itu. Seperti yang kayak dibilang Abang Juma tadi tentang Nabi Musa, bagaimana ketika hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Seperti itu.
Dan kalau saya mau bertanya, apakah Bang Juma tahu kitab apa saja di dalam Perjanjian Baru atau di Perjanjian Lama yang menyatakan Injil dan kitab para nabi, atau sama seperti di Quran ada riwayat, ada surah seperti itu kira-kira? Abang Begini pernah aja tahu deh, atau begini, pernah gini. belajar? Anda kan seorang mahasiswa teologi, ya, Iya. yang kelak dicetak untuk membodoh-bodohi jemaat. Sekarang begini, saya tanya kepada saudara, kitab Matius Kita ini juga belajar ditulis Islam- kapan? Kita juga belajar Islamologi, Bang. Jadi Ya kita- memang kan kalian dibikin untuk dicetak jadi penipu. Sekarang begini, Matius, kitab Matius ini itu dituliskan kapan? Coba saya tanya dulu. setelah kedatangan Yesus ke dunia, Setelah kedatangan Yesus, maksudnya apa ini? Bahasa apa ini? setelah Yesus dilahirkan. Enggak, Matius ini ditulis kapan? Nah, ini aja sudah error kan? Nah, ini. Anda memang sekolah teologi namanya. Matius, kitab Matius ini kapan dituliskan? Itu loh pertanyaan saya. Kalau berbicara mengenai kapan, berarti berbicara mengenai tahun, waktu, tanggal, bulan. Kalau menurut sejarahnya Bang Juma, kurang tahu ya, tapi Bagaimana ceritanya? Injil sendiri, iya, masih saya seperti ini. Penulisan Injil sendiri kan memang didasarkan kedatangan Yesus ke Nah, dunia. itu cara penipuan itu. Yang Anda harus pahami adalah ketika Yesus datang ke dunia, datang ke tengah-tengah muridnya Bani Israel, tidak ada satupun orang bernama Matius yang menulis buku. Catat itu. Berarti Anda diajari menjadi STT nanti, sekolah tipu-tipu, sarjana tipu-tipu nantinya. Tidak ada satupun manusia yang menulis buku pada saat Yesus melakukan penginjilan. Anda paham tidak itu? Dasarnya? Ya, dasarnya memang tak ada. Kecuali Anda bisa menunjukkan bahwa pada masa Yesus memerintahkan muridnya menulis buku. Ada enggak? Karena aku tanya balik sama Aku Bang. tanya balik. Pertanyaan sederhana loh. Pada calon sarjana tipu-tipu, ada tidak murid Yesus yang menulis kitab pada saat Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel? Ada enggak? Kusiksa kau ini. Kan diriwayatkan. Dalam Apa bentuk katamu? Injil. Tidak ada kan? Tidak ada kan? Lalu apa dasarnya Matius itu dicetak? Kalau tidak ada yang menulis, apa dasarnya kemudian tulisan-tulisan dalam buku Matius itu disusun? Karena Matius sendiri yang menulis. Injil Matius sendiri yang menulis. Dia sendiri yang bersama-sama dengan Yesus. Seperti itu. Hilang suara Bang Juma. Halo Bang Juma. Ya, sabar dulu, signal gurunda itu cukup kental, kita naik lagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tadi mengatakan Matius ditulis oleh Matius. Iya. Coba Anda perhatikan Matius 9 ayat 9, Bang. Matius Ketika 9. Yesus, ya, Matius 9 ayat 9, Bang. Oke. Nah, baca, Bang. Matius 9 ayat 9. Ketika Yesus melihat orang, coba baca yang keras, Bang. Benar nggak itu tulisan Matius? Ayat 9. Iya. Di situ setelah Yesus pergi, dari situ ia melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Nah, itu Kemudian? tulisan Matius gitu, Bang. Ini kan dia menceritakan. Jadi Matius cerita tentang Matius. Iya, dia menceritakan logisnya histori di mana, Bang? perjalanan dia bersama dengan Yesus. Matius Dia bercerita tentang menceritakan histori Matius. perjalanan dia bersama Yesus. Mungkinkah Matius di situ karena menggunakan Matius orang yang Bang? bersama-sama dengan Yesus, kan seperti itu kira-kira.
apakah Matius menggunakan kata ganti orang ketiga untuk dirinya? Coba diperhatikan tuh. Maksudnya sederhana coba. Nah, di sini kan dikatakan setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya. Jadi Matius itu menyebut dirinya nya gitu. Nya ini kata ganti milih untuk orang keberapa, Bang? Orang pertama tunggal atau orang ketiga? Kalau merujuk ke Injil Matius sendiri, ini kan berbicara tentang histori itu ya cerita ya. Cerita. Jadi Matius itu menyebut dirinya nya gitu. Misalnya Anda ditanya sama istri Anda, misalnya punya istri, "Pak, ini HP siapa?" "HP-nya." Padahal itu HP-mu. HP-nya atau HP-ku yang betul, Bang? Dia berkata kepadanya, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya. Nah, nya itu kata ganti milih untuk orang keberapa, Bang? Ini kan Anda berkata mahasiswa kepada si Matius sendiri. Itu Matius sendiri terus menyebut dirinya nya gitu. Iya. Dia menceritakan kembali. Astagfirullahaladzim. Kalau dia menceritakan kembali, seharusnya dia menggunakan kata ganti pertama. Ketika Yesus melihat aku duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadaku, "Hei Matius, berdiri. Hei Matius, ikutlah aku." Maka berdirilah aku mengikuti dia. Kalau menceritakan kembali, tidak menggunakan katanya. Ini mahasiswa loh. Akhir Jumat lanjut, akhir Jumat. Ini konsepnya ya. Kalau misalnya kita ingin menceritakan, menghistorikan kembali perjalanan kita kepada Yesus, itu dalam teks konteks aslinya yang terjemahkan seperti itu ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang gini aja, coba sebutkan sama saya kodek tertua itu kodek apa? Ditulis tahun berapa? Kodek Anda paham tertua. enggak? Iya. Tahun berapa, apa nama kodeknya, tahun berapa ditulis? Ayo, mahasiswa loh. Saya nggak mahasiswa teologi saya. Kalau untuk masalah tentang kodek saya nggak paham ya. Aduh. Kita Percuma bicara ada tentang sekolah lebih teologi, sederhana Bang. saja. Kalau soal kodek aja nggak ngerti, percuma ada sekolah teologi. Padahal ini paling dasar ini. Masalah mengenai apa? Jangan-jangan Anda autograf pun nggak ngerti, Bang. Anda tahu autograf apa, Bang? Saya hanya mempelajari tentang udah. jurusan saya kan. Kalau autograf aja nggak ngerti terus mau dialog Pendidikan agama apa Kristen, ini? bukan Silakan teologi. Bang Juma. Oh ini parah ini Bang Juma. Ini makanan Anda ini Bang Juma. Iya, halo. Tunggu sebentar, mungkin masih jaringan itu Gurunda semua. Sekelas mahasiswa teologi, Bos. Soal Iya kan, kekristenan kalau nggak masuk teologi kan ada jurusannya juga. Iya, namanya sekolah teologi itu masuk masalah kitab. Iya, Anda kan belajar tentang kekristenan, Bang. Berbicara tentang kekristenan, mosok mengenai kitab suci nggak dibahas di situ, sejarahnya bagaimana? Mosok nggak dibahas? Belajar Islamologi, masalah kristologinya aja kacau balau. Gimana ini? Aduh, bikin malu pendeta apa? Dosenmu aja ini. Autografa nggak ngerti, kodek nggak ngerti. Terus Anda mau ngomong soal apa di sini? Di sini bukan orang-orang sembarangan, Bang. Aduh, parah ini orang. Bang Sidik mau melayani, silakan Bang. Kalau ini saya udah nggak mau melayani, Bang. Nggak ada ilmunya, nggak ngerti apa-apa dia, Bang. Iya, itu kodeks Sinaiticus itu abad keempat, Bung. Terjemahkan dalam bahasa Sebutkan pula tuh Bang Sidik. Nah, makanya belajar bagaimana Anda belajar Islamologi, sebenarnya Anda nggak tahu Bibelmu itu abad keberapa gitu. Tapi kalau yang saya pelajari tentang Islamologi, tentang bagaimana lebih cenderung ke lintas budaya saja, Bang. Jadi
bukan Sekarang- sampai hanya tidak belajar Anda sampai tadi ke berkata detail Matius tentang menuliskan, abad sementara berapa. di dalam Matius menceritakan Maria waktu dia menikah dengan Yusuf, sementara Yesus belum keluar. Itu Matius ini dapatnya dari mana? Cerita itu Yesus belum ada, yang menyampaikan firman itu kan Yesus. Sementara di Bibelmu itu ada tulisan-tulisan merah. Sekarang Matius tahu dari mana itu? Dari Yesus. Gimana coba diulangi bang? Matius mengatakan Yusuf dan Maria dinikahi itu, ya, Yusuf menikahi Maria, Yesus belum keluar. Itu dia dapat cerita dari mana itu? Dia kan murid Yesus, nanti Yesus sudah ada kan? Iya, dia menulis Terus silsilah itu. silsilah dia itu mendapat- sebelum diangkat dia menjadi murid. Ya, dia mendapat dari orang-orang yang di sekitar dia pada zamannya. Jadi dia dengar orang, selidiki gitu. Tanpa ada klarifikasi dari Yesus. Sementara yang menyampai firman Yesus atau yang diberitakan penyampai firman Contoh ini di klarifikasi dalam dari Yesus seperti apa? Tunggu, yang penyampai firman ini Enggak, contoh sebenarnya siapa? klarifikasi seperti Yesus dari Yesus seperti apa emang? Loh, sekarang dia menuliskan tentang Maria Iya. ini. Ya, Yesus belum ada toh? Atau dia dengar dari siapa? Klarifikasi dari siapa? Dari Dia Yesus. dengar dari saudaranya. Dari siapa? Oh, bukan dari penyampai Saudara firman. Yesus. Saudara Yesus. Saudara Yesus. Siapa sih? Mana? Coba datanya di mana? Bisa tunjukkan data Matius berapa? Kisah itu didapatkan dari mana? Yesus sendiri punya saudara. Iya, oke. Mana datanya? Oke, bentar ya. Nah, coba. Sementara tidak ada klarifikasi dari Yesus menceritakan tentang itu. Di Bibelmu itu kan ada tulisan-tulisan merah yang dikatakan itu dari Yesus. Pernyataan dari Yesus. Emang ada pernyataan Yesus itu menceritakan itu? Oh, dia dilahirkan, bapakku menikahi ibuku, aku belum keluar, gitu. Ada? Ada. Nah, coba mana klarifikasi Yesus? Ya, bentar ya. Ini kita buka dulu dari Matius apa tuh? Terus 6. Jadi ini kayak Lukas ini menyelidiki. Lukas 1:1-3 dia selidiki gitu kan? Selidiki ya kan? Baru dibukukan kayak begini. Penulisan-penulisan ini. Jauh setelah Yesus baru timbul penulisan-penulisan ini. Jauh setelah Yesus itu diangkat. Kan begitu? Iya, jadi di dalam penulisan riwayat Yesus sendiri itu pasti kan dia hidup di zaman bersama-sama dengan Yesus sendiri. Dengan siapa Ya, sendiri? di zaman Yesus sendiri. Kemudian Yesus pasti punya saudara dan punya keluarga di situ. Di samping itu si penulis juga di samping itu si penulis juga tidak apa ya, memiliki tuntunan dari Roh Kudus untuk memberikan pengilhaman wahyu untuk Tunggu dulu, menulis. yang saya tanya klarifikasi dari Yesus menceritakan fakta sebenarnya dia dilahirkan seperti itu, mana kata Yesus? Mana? Terus Anda tadi mengatakan, oh itu dari saudaranya. Mana cerita itu dari saudaranya di Bibelmu? Kata Matius, ini saya dengar, Kalau di dalam ini kita dari tidak saudara ada Yesus. seperti itu dibilang Berarti saya yang menerima dilahirkan firman juga. ini Tetapi kan saudaranya Yesus atau analogikannya dia kan hidup di zaman yang sama, kan seperti itu kira-kira. Bung, di dalam Yohanes 21 ya, cuman satu saksi yang menuliskan dan menyaksikan, itu pun bukan tulisan merah, tetapi murid ini nggak diketahui yang menyaksikan dan menuliskan ini. Itu pun bukan klarifikasi dari Yesus, tetapi di situ mengatakan dialah murid yang menyaksikan dan menuliskan semuanya ini. Siapa murid itu? Nggak diketahui. Dari Yohanes 21, 1-24, ya, enggak diketahui siapa murid itu yang menyaksikan, menuliskan ini. Nah, ini jauh setelah Yesus terangkat, baru penulisan-penulisan ini ada, seperti Lukas 1 nomor 3, diselidiki, ya kan? Theophilus itu kan orang banyak artinya. Jadi, menyelidiki baru dibukukan gitu loh, setelah jauh Yesus itu terangkat. Apalagi Yohanes. Tentang penulisan-penulisan Yohanes, gitu loh. Makanya yang saya tanya, Matius dapat dari mana dia berkata, ya,
Yusuf menikahi Maria, aku belum keluar. Iya, dia dapat dari Terus bagaimana pewahyuan dari Roh Kudus. bagaimana Maria bisa lolos dari hukum rajam pada waktu itu? Bagaimana dia bisa lolos dengan hukum rajam pada waktu Karena itu? aku tanya balik, bagaimana Al-Quran bisa menjelaskan Yesus Kalau bisa Al-Quran Yesus dengar, lahir? Ya, dia lolos daripada Siapa hukum yang rajam menulis? karena mukjizat pertama yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwasannya Nabi Isa itu membela ibunya sampai dia berbicara pada masa bayi. Dia membela ibunya karena ibunya lagi puasa. Makanya ibunya mengatakan, Bunda Maryam tanya kepada bayi ini. Nah, bayi ini bersuara. Tapi mukjizat pertama dari Yesus di dalam Bible itu apa? Saya tanya. Mukjizat pertama Yesus. Membela ibunya. Kalau membela mukjizat ibu? yang dilakukan Mana dia Yesus lolos itu dari banyak. situ? Ya, mana mukjizat pertama saya tanya? Karena pada waktu itu Maria juga Maria juga dituduh selingkuh sama Pantera, tentara Romawi. Nah, sekarang pembelaan dari Yesus itu mana? Coba, mujizat pertama, Anda tahu nggak mujizat pertama? Anda STT tapi nggak tahu mujizat pertama Yesus. Mujizat pertama yang mungkin Anda sebutkan sesuai dengan arahan Saya tanya dulu, mujizat pertama yang Yesus langsung itu apa? berbicara, membela orang Mujizat tuanya gitu pertama Yesus maksud itu Anda. apa? Saya tanya. Iya. Ada Mujizat yang Anda maksudkan yang pertama itu ketika Quran menjelaskan sekarang tunggu bagaimana dulu, saya Yesus tanya, membela orang tuanya seperti itu. Kira-kira Maria lolos daripada hukum rajam itu apa? Dia bisa lolos daripada hukum rajam karena di situ kan Maria bertunangan dengan Yesus toh. Terus dia hamil Ya toh. harus baca historinya dulu lah, jangan samakan. Anda baca dong Matius 1 itu. Bagaimana dia bisa lolos daripada hukum rajam di situ? Kalau dari menurut pemaparan dari kitab Injil, Bunda Zuma cek. Kenapa? Nggak, Boleh mau jelaskan? nikah sama Bang Zuma. Terus bagaimana? Kalau menurut dari pemaparan kitab Injil sendiri, bagaimana bisa Maria? Seharusnya kan kalau orang Yahudi itu kalau misalnya ketahuan hamil di luar dari nikah kan hukumnya rajam seperti yang Anda katakan tadi. Tetapi karya Tuhan begitu luar biasa ketika Yusuf dipakai Allah untuk melindungi Maria sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa melahirkan Yesus ke dunia ini. Dinikahi melalui apa? Dikasih gambar pewahyuan melalui mimpi untuk dinikahi dibawa pergi ke Mesir. Seperti itu kira-kira. Kenapa pasti lolos dari itu? Gitu. Kenapa nggak dihukum rajam? Kenapa nggak dihukum rajam? Berarti kenapa nggak dirajam? Kalau menurut dari versi menurut versi dari beberapa kitab yang mungkin Anda katakan, mungkin ya mujizat yang seperti Anda katakan tadi ya itu mujizat yang pertama, tapi bagi kami tidak seperti itu. Loh. Iya. Sementara ibunya difitnah, ya. Ini Ibunya sosok difitnah, utusan terus? ini, ibunya difitnah. Apa pembelaan Yesus pada waktu itu? Mujizat pertama Yesus apa? Apa ditulis dalam Bible? Di dalam kitab Injil sendiri Menjadikan tidak anggur ada menjadi Yesus apa? berbicara Anda aja semasa dia bayi. Nggak tahu. Gimana sih Anda ini STT kok? Sekolah Bukan tidak tahu, STT, kamu yang nggak mujizat bisa pertama Yesus menjawab. nggak tahu. Kamu juga nggak bisa menjawab. Enggak, tadi pertanyaannya nggak ngerti dia nih kayaknya sih. Oke sih. Kamunya pun juga bingung kan dengan pertanyaanmu sendiri kan? Zuma ini cek. Benar kan? Kamu Pertanyaannya kan tadi juga itu bingung juga kan? Siapa yang Dengan bingung? pertanyaanmu sendiri kan? Gak ada yang bingung. Ya makanya Karena aku kamu tanya mau dari tadi. mencoba untuk mensinkronkan atau mau Tunggu, menunjukkan, Ya, gini, Bung. menonjolkan Yang saya bagaimana tanya mujizat tadi itu. awalnya dari mana Matius mendapatkan cerita itu? Dari Bagaimana? pewahyuan. Dari mana? Dari siapa? pewahyuan. Anda bilang tadi dari Kami saudaranya mengimani Yesus. yang namanya iya. Mana Dengar. datanya Kami saudaranya Yesus mengimani. mengatakan itu? Dengar ya. Mana? Makanya kau dengar. Aduh. Jangan cuman kau aja ngomong STT didengar. Orang ada ilmunya gimana sih? STT macam apa ini? STT aja kok nggak tahu wahyu pertama Yesus. Kau aja yang nggak mau kalah di debat. Gimana cerita Anda ini? Iya kan, kau aja yang kalah, Anda yang dulu. nggak mau Tadi Anda kalah di mengatakan debat. cerita itu Mau didapatkan menyetir. daripada saudaranya Yesus. Mana datanya dulu? Jangan kesana kemari dulu. Mana? Saudaranya Yesus siapa-siapa aja gitu masuk. Waduh, Yakobo mau
Ya Allah, Ya, ada nggak nggak dulu protes datanya? saudaranya. Jangan dulu kemana-mana. Anda tadi mengatakan cerita tentang Yesus, bapaknya itu menikahi ibunya itu dari saudaranya Yesus, bukan dari Yesus sendiri kan? Bukan dari Yesus. Sekarang saya tanya dulu, Bung, yang menyampaikan Yesus, yang diperintahkan untuk penyampai firman ini Yesus atau saudara-saudaranya sih? Dalam Bibelmu? Yang menyampaikan firman. Iya, yang menyampaikan firman daripada Tuhan itu Yesus apa saudara-saudaranya yang diperintahkan Tuhan? Menurut Anda definisi firman itu seperti apa? Ya ampun. Ditanya lah. Firman itu perkataan. Aku nanya, firman itu apa menurut Anda? Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, aku diperintahkan Tuhan untuk penyampai firman. Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman telah kusampaikan. Jadi Yesus ini penyampai firman. Nah, sekarang saya tanya, segala firman telah kusampaikan Yesus. Mereka telah menerima. Mana firman Yesus itu yang berkata tentang cerita itu? Daripada Matius tadi, mana? Hah? Dia dapat dari mana cerita itu, saya tanya. Waduh. Dia menuliskan Yesus belum ada. Terus kualifikasi dari Yesus mana dong? Gimana sih Anda ini? Kabar burung? Atau dengar sana dengar sini baru menuliskan? Berarti Bibelmu itu yang di Matius itu berarti tidak ada legalitas daripada Yesus, berarti bukan firman Tuhan, hanya dengar orang begitu. Oh, dengar dari ini begini ceritanya, ya memang betul. Makanya benar apa yang dikatakan Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubuna kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila fawailul lillahum mimma yaksibun. Orang-orang yang menulis Alkitab dan berkata ini dari Tuhan, ini jadinya kan berarti jelas penulisan-penulisan Bibelmu itu hasil dari penyelidikan dengar sana dengar sini, bukan dari firman Tuhan langsung kepada sang utusan. Paham ya? Gitu poinnya sebenarnya. Sama seperti Lukas 1 nomor 3 diselidiki, ya kan? Kata orang dia anak si tukang kayu, kata orang ada tulisannya kan? Begitu, Bung. Paham nggak? Anda kan tadi sudah mengakui, oh ini didengar daripada saudara Yakobus, saudaranya Yesus Yakobus, atau siapa lagi kan? Gitu, berarti bukan dari firman Tuhan, paham nggak? Gitu poinnya. Jadi yang mau Anda tekankan sebenarnya kan klarifikasi sendiri. Ya jelas, berarti Bibelmu itu kan kebanyakan, sebagian besar itu bukan dari firman Tuhan. Seperti contoh 2 Korintus 11 nomor 17. Paulus berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan. 1 Korintus 7 nomor 25, tidak ada perintah untuk tidak ada perintah daripada Tuhan, tapi menurut pendapat dia sendiri untuk menuliskan ini surat-suratnya itu, 14 surat Paulus kan begitu. Itu sih poinnya. Gitu. Seperti itu. Itu berarti poin yang memang Anda tekankan. Loh, kok udah jelas kok, gimana sih? Loh, saya tanya, Anda katakan tadi dari Yakobus. Ya, dari saudara-saudaranya Yesus, ya toh, dari saudara-saudaranya Yesus untuk ya jelas berarti cuma dengar sana terus Matius tuliskan oh ini. Jadi bukan mendapat firman daripada Tuhan. Contoh di dalam Lukas 24 Matius itu pun sendiri adalah orang yang memang hidup bersama-sama dengan Yesus sendiri pada zaman itu. mana klarifikasi Yesus? Anda bisa dan tunjukkan menjadi muridnya. Ya, karena mana Matius sendiri adalah muridnya. Yesus? Kan seperti itu. Loh, ya ditanya kok klarifikasi Yesus? Gimana sih? Yesus nggak pernah mengklarifikasi dirinya dia harus anak Tuhan. Jangankan kata Matius, kata Yesus saja nggak bisa dibuktikan. Lukas 24, 44, 45, 46 itu tulisan merah. Yesus berkata, dia mati dan bangkit, Mesias menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, tertulis di 5 kitab Musa. Itu kata Yesus. Setelah dicari nggak ada. Jangankan Matius, Yesus sendiri pun yang berkata tak terbukti. Nah, berarti penulisan Lukas ini tidak, penulisan Lukas, Matius, Yohanes, dan Markus tidak diilhami daripada Roh Kudus. Coba Anda lihat Lukas 24 kalau ada tertulis. Coba Anda baca dulu Lukas 24. Kalau tidak diilhami Roh Kudus tidak mungkin dia bisa menulis secara rinci bagaimana. Oke, secara rinci coba Anda buktikan. Coba Anda buka dulu Lukas 24. Dia mencari informasi. Iya, coba Anda buka Lukas 24 dulu. Karena yang saya ketahui
untuk orang-orang yang seperti ini yang diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis riwayat-riwayat sendiri adalah orang-orang yang pintar, bukan orang-orang sembarangan. Oke. Yang pintar tapi oke. Coba Anda buka dulu Lukas 24. Saya lihat kalau memang diilhami Roh Kudus itu Lukas. Buka dulu Lukas 24 44 45 46. Ayat berapa? Kita buktikan di sini kalau diilhami Roh Kudus ini menulis ini. Iya. Coba. Iya, Lukas 24 ayat berapa? 24 44 sampai 46. Coba Anda baca. 44 sampai 46. 44 45 46. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sudah. Terus dong sampai di bawah. Kan 446. Lalu ia sampai 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, tertulis di kitab Musa kan tadi, Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Coba Anda bisa tunjukkan di mana di 5 kitab Musa. Satu saja mungkin di Keluaran, Kebilangan, Ulangan, Kejadian, Imamat. Satu saja di antara 5 itu. Di mana di situ Mesias menderita mana? Mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga. Mana? Tertulis di kitab Musa kan? Sebab ada tertulis demikian. Coba bisa tunjukkan di mana? Di 5 kitab Musa. Musa aja dulu. Satu saja, nggak usah 5. Karena 5 kitab Musa kan? Nah, satu saja di Bilangan kah, Ulangan kah? Coba di mana? Harus Iya, ada. Nah, coba cari. Di dalam kitab Kejadian. Nah, coba di mana? Di dalam kitab Kejadian, ntar. Ntar ya. Bang Zuma. Ustadz Sugi ini Bang Zuma kok ini ya signalnya masih ya. Ustadz Sugi. Dalam Kejadian.